Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang kita ingin mendengar dari sisi hukum, dari pakar hukum tata negara, Iman Putra Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Pak Karni serta Bapak-Bapak sekalian. Dari judulnya, setelah protokol kesehatan dilanggar, maka mungkin yang ada pertanyaan besar dari diskusi ini adalah bagaimana penindakannya, kemudian kok kesannya ada tebang pilih terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini. Mungkin begitu ya kira-kira. Tapi sebelum sampai ke situ, maka memang dalam beberapa hari terakhir ini ada dua fenomena hukum yang terjadi, yaitu ada pelanggaran protokol kesehatan yang kemudian berujung denda kepada warga negara. Ada lagi kemudian dugaan peristiwa pidana dari pelanggaran protokol kesehatan itu berujung pemanggilan Gubernur DKI. Kalau tidak salah seperti itu ya. Dugaan peristiwa pidana, begitu kalau tidak salah istilahnya. Lalu kan pertanyaan konstitusionalnya adalah, emang kalau protokol kesehatan dilanggar, sanksinya apa? Yang mana sih itu protokol kesehatan? Apakah kemudian protokol kesehatan ini diatur dalam undang-undang karantina kesehatan, undang-undang kekarantinaan kesehatan, yang kemudian itu menjadi rujukan? Bacaan saya adalah, nampaknya yang kita perdebatkan ini tidak ada dalam undang-undang karantina kesehatan. Kalau soal misalnya pakai masker, jaga jarak, dilarang berkumpul, di maulid enggak ada dalam undang-undang karantina kesehatan. Berarti kalau tidak ada, adalah undang-undangnya memang menyimpan sesuatu yang ketidakjelasan. Lalu kita ribut semua di situ. Nah, sesuatu yang tidak jelas dalam undang-undang memang menimbulkan potensi keributan di mana-mana. Akan ada ketimpangan, yang ini di sini, yang ini di sini, maka dia akan bandulnya tidak stabil. Sedangkan yang jelas sekalipun, maka kemudian itu belum tentu juga bisa stabil timbangannya. Apalagi memang undang-undang karantina kesehatan ini nampaknya tidak mengatur secara clear apa yang kita perdebatkan soal ini semua. Saya baca-baca undang-undang karantina kesehatan ini, saya lihat ditandatangani 7 Agustus 2018. Tiba-tiba setahun kemudian ada serangan wabah. Ya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tanda tangani. Tiba-tiba kemudian setahun kemudian ada serangan wabah. Bayangan saya, Pak Mardhani dan kawan-kawan ketika membentuk undang-undang karantina kesehatan ini, tidak ada imajinasinya, bayangan saya ya Pak Mardhani. Ada COVID. Ya. Lalu bagaimana orang Jumatan, bagaimana tuh? Enggak ada kan? Enggak ada imajinasi ke sana tuh. Enggak ada penyakit, ada wabah, kemudian kita harus pakai masker, ketemu jaga jarak, mungkin droplet pun enggak ada diperdebatkan di situ dalam DPR itu ya. Yakin saya itu enggak ada. Nah, biasanya undang-undang seperti ini yang imajinasi pembentuk undang-undangnya tidak liar, itu biasanya timbul karena pergaulan-pergaulan internasional sebuah negara. Sehingga kemudian kita adopt saja itu, nanti belakangan kita hadapi realitasnya. Nah, bayangan saya undang-undang karantina kesehatan itu diatur dari norma-norma hukum internasional tentang kekarantinaan kesehatan. Itu diadopsi, kemudian ketika kita lihat undang-undang karantina kesehatan itu, maka kita hanya bisa melihat pasal-pasal apa itu pembatasan sosial berskala besar, apa itu karantina wilayah, apa itu karantina rumah, apa itu karantina, dan semuanya. Sanksi-sanksi pelanggaran itu nggak ada yang diatur secara detail seperti apa yang kita perdebatkan.
Nggak ada itu undang-undang karantina kesehatan mengatakan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 150. Nggak ada itu. Di situ tidak ada. Apalagi bilang dia harus masuk penjara dipidana, nggak ada. Kalau dia tidak pakai masker, tidak jaga jarak, nggak ada. Bahwa negara bisa malakin warga negara, kalau misalnya dia tidak pakai masker, maka bupati bisa menjatuhkan sanksi, ambil duitnya. Gak bisa, Pak. Gubernur bisa menjatuhkan sanksi, buat pergub aja, kita berikan sanksi dia. Ambil 250.000 duitnya, jatuhkan sanksi di tempat. Pakai Satpol PP. Nggak ada, Pak. Melanggar semua dong. Melanggar, Pak, semua. Gitu. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa kumpul-kumpul yang dilakukan maulid itu kemudian harus gubernur yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari harus diundang memberikan klarifikasi bahwa ada peristiwa pidana. Enggak ada peristiwa pidana di situ. Yang ada adalah peristiwa pemerintahan di situ. Sehingga bayangan saya kalaupun mau dipanggil, Mendagri lah yang panggil. Kalaupun mau dipanggil di situ. Tidak ada peristiwa pidana di situ. Lalu kenapa ini semua terjadi? Karena kita tidak pernah mau duduk bersama untuk mendiskusikan ada suara-suara sayup yang tidak terdengar soal COVID-19 ini. Tidak pernah kita mau duduk bersama. Tetapi saya yakin pemerintah mendengarnya. Pemerintah pusat mendengarnya. Gubernur DKI juga mendengarnya, Pak. Dan dua-duanya serius melaksanakan itu. Meski kemudian pendekatannya mungkin berbeda. Saya bisa membaca pergerakan kebijakan pemerintah nih, pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat ketika dia dipaksa lockdown, dia nggak mau lockdown. Awal-awal tuh ketika kita semua shock. Saya juga orang tata negara, langsung hilang ilmu tata negara saya semua ketika sebulan pertama itu. Wah, ini ada penyakit, mati kita ini. Nanti sebulan baru saya sadar bahwa sejak kecil orang tua saya itu mempersiapkan tiap malam sebelum tidur bahwa kamu harus siap mati. Sebelum tidur bacalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kamu mati. Yang kemudian tiba-tiba kita dipotretkan ada peti mayat bahwa mati itu adalah barang yang menakutkan. Itu. Ketakutan juga kita di situ sebagai manusia biasa. Tapi kita tidak pernah mau duduk untuk kemudian membahas suara-suara karena konstitusi itu Pak Karni tidak hanya mendengar suara mayoritas dan tidak hanya mendengar pada satu sisi terhadap serangan ini. Mungkin kalau kita tanya ahli epidemiologi atau ahli kesehatan, ini penyakit ini seperti ini, mematikan dan lain sebagainya, ini akan menyebar seperti ini. Tapi kita orang konstitusi, tunggu dulu, sebelum kita ambil kesimpulan itu. Kalau kita republik ini kita tutup minimal PSBB, apa dampaknya? Gitu. Kalau dibilang misalnya ya, ini imajinasi saya aja. Tunggu dulu, kita dengar yang lain, kita tutup ya, apa dampaknya kalau misalnya kita tutup ini republik ini? Yang lain teriaklah, ini kita tidak bisa jalan, tidak bisa pengangguran, kita bisa kemiskinan, seperti itu. Maka kemudian negara akan berusaha pasti mencari bandulnya di tengah. Dan saya baca, pemerintah pusat membaca itu. Saya rasa pemerintah pusat membaca itu. Sehingga kemudian dia kekeh tidak mau lockdown. Sampai kemudian dia kekeh pernah menyatakan bahwa jangan ada kepala daerah yang sok-sok untuk lockdown. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa dia tidak serius, serius Pak. Gitu. Gubernur serius juga dengan pendekatan yang berbeda. Kita setuju gubernur, tapi kita juga bisa memahami bahkan setuju juga dengan pemerintah pusat seperti terhadap kebijakan ini. Sehingga kemudian adalah kita dicekoki terus sampai kapan pandemi ini berakhir? Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Sementara kita tidak pernah menghitung yang tiap hari dihitung oleh negara.
Tiap hari dihitung berapa terinfeksi, tak, sembuh berapa. Tapi kita tidak pernah menghitung secara statistik selama berapa bulan ini tiap hari pengangguran berapa, kemiskinan berapa, dari pengangguran itu kemiskinan menimbulkan sakit apa, kemudian menimbulkan kematian berapa, dampaknya bagaimana. Jadi kita menghormati pendapat yang mengatakan semua bahwa COVID itu menimbulkan ini, kita menghormati, tapi dari frame konstitusi, maka pemerintah harus mengambil titik bandul yang bisa menyelamatkan. Makanya kemudian saya bisa memahami dan menyetujui ketika pemerintah membentuk tim pemulihan ekonomi dan COVID. Jadi antara COVID dan pemulihan ekonomi itu dijalankan secara bersamaan. Kembali lagi kepada soal aturan protokol ini. Undang-undang ini tidak jelas. Protokol kesehatan itu apa? Saya baca, saya coba cari di mana sih sebenarnya protokol kesehatan itu. Saya dapat di peraturan Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan. Saya dapat selain dari protokol kesehatan yang diatur dalam undang-undang karantina. Yang protokolnya sedikit sekali. Misalnya tidak pakai masker dan lain sebagainya ada di situ. Bahkan kalau pedagang juga lupa cuci AC-nya itu juga bisa melanggar protokol kesehatan, Pak. Masa negara mau penjara itu orang lupa cuci AC? Sementara di undang-undang tidak ada. Kita sudah meninggalkan era gravitasi kekuasaan itu kepada pemegang kekuasaan pemerintahan. Dahulu presiden itu selain pemegang kekuasaan pemerintahan juga pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Sehingga kemudian kalau pemerintah tidak ada aturan, dia buat aja aturan sendiri, perpres kepres atau dia suruh gubernurnya buat aja pergub atau bupati buat aja peraturan bupati. Tapi itu kemudian kita tinggalkan. Kita tidak mau lagi itu pemerintah berjalan dengan niat baiknya saja. Kita tidak mau lagi seperti itu. Dia niat baiknya karena ada pandemi, maka segalanya biarkan presiden, segalanya gubernur melaksanakan ini dengan aturan-aturan tanpa melibatkan kesepakatan rakyat. Sehingga lahirlah namanya pergub itu. Lahirlah pergub yang saya kritik itu. Tidak boleh ada pergub atau peraturan bupati atau peraturan wali kota membuat aturan kemudian menjatuhkan sanksi yang sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang karantina kesehatan. Dan tidak pernah diperintahkan kepada gubernur begitu. Dan tidak mungkin diperintahkan. Karena semuanya harus disepakati dulu oleh rakyat. Kalau saya tidak pakai masker, maka kira-kira dendanya berapa? Rakyat pun harus menyepakati dulu semua. Siapa itu rakyat? Makanya tiap 5 tahun kita memilih tidak hanya DPR, tapi juga DPRD, Pak. Di situ. DPRD-nya ini nanti yang membuat peraturan daerah itu di situ. Makanya kemudian saya mengatakan bahwa kalau ada peraturan gubernur, bupati, wali kota yang membuat sanksi dan menjatuhkan sanksi terhadap warga negara, maka itu adalah pelanggaran dari Undang-Undang Dasar 45. Dan ini sejak tahun 2004 saya sudah mengatakan ini, Pak. Sebelum ada legenda cebong, kampret, dan kadrun, belum ada itu di situ. Udah saya mengatakan seperti ini. Bahwa gubernur, bupati, wali kota tidak bisa. Bahkan presiden sekalipun, atas nama perpu sekalipun, tidak bisa dia membuat aturan seperti itu. Semuanya harus melalui kesepakatan rakyat. Nah, pada konteks inilah maka sebenarnya tidak boleh apa yang kita lakukan selama beberapa bulan ini. Teman-teman berteriak, tolong terapkan aturan, terapkan bagaimana aturan? Hanya bisa memang dihimbau memang. Kalau mau menerapkan aturan, buatlah melalui legislasi. Kalau tidak salah DKI ini sudah mulai merancang perdanya kan? Sudah jadi kan? Nah, sudah jadi perdanya, sudah ditandatangani, sudah berlaku. Nah, itu seperti itu. Kalau mau menerapkan aturan, pakai perda, tidak bisa pakai pergub. Kalau undang-undangnya, ubah undang-undangnya. Selama seperti ini, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap penegakan itu. Saya kira itu saja, Bang Karim. Baik, terima kasih.